Awalnya Laras hanya ingin hidup sederhana bersama pria yang ia cintai. Namun semuanya berubah saat keluarga suaminya mengetahui satu hal, Laras bukan wanita biasa, melainkan pewaris kekayaan besar. Sejak itu, rumah tangganya perlahan berubah menjadi medan perebutan harta. Sang mertua yang dulu terlihat baik mulai menunjukkan wajah aslinya, manipulatif dan penuh ambisi. Tekanan demi tekanan datang, dari permintaan halus hingga tuntutan terang-terangan. Yang lebih menyakitkan, Dimas, suami yang ia percayai, mulai berubah. Ia tak lagi berdiri di sisi Laras, tapi justru ikut terseret oleh keserakahan keluarganya. Di tengah konflik itu, hadir Clara, wanita kaya, elegan, dan sempurna di mata mertua. Diam-diam, ia didorong untuk menggantikan posisi Laras. Kini Laras harus menghadapi kenyataan pahit. Pernikahannya bukan lagi tentang cinta, tapi tentang transaksi. Namun mereka tidak sadar, wanita yang mereka anggap bisa dikendalikan itu, justru akan menjadi orang yang menghancurkan semuanya. Hari keempat, tidak ada yang datang. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada drama. Justru, semuanya berubah dari hal kecil. Sore itu, Laras sedang berada di kamar. Laptopnya terbuka. Ia sedang mengecek laporan bisnis. Tanpa sadar, Tari berdiri di depan pintu. Mengamati. Kak, Laras menoleh. Iya. Tari masuk tanpa diminta. Matanya langsung tertuju ke layar. Ini, brand kamu ya. Laras terdiam. Sekian detik, ia lupa bahwa ia masih login. Di layar terlihat jelas dashboard penjualan, angka, grafik, dan nama brand yang cukup dikenal. Tari mendekat, matanya membesar. Ini, punyamu. Laras tidak langsung menjawab, namun diamnya cukup. Tari langsung mundur, seolah baru menyadari sesuatu yang besar. Tanpa berkata apa-apa, ia keluar kamar. Cepat, terlalu cepat. Beberapa menit kemudian, suasana rumah berubah. Laras turun ke ruang tamu. Dan di sana, Bu Rini duduk diam. Tidak seperti biasanya. Dimas berdiri di sampingnya. Wajahnya berbeda. Dan Tari tidak lagi menatap sinis. Tapi kagum dan lapar. Kamu, suara Bu Rini pelan. Laras berhenti. Kamu punya usaha sendiri. Hening. Dimas langsung menoleh. Ras, itu benar. Laras menarik napas. Ia tahu, momen ini akan datang. Namun tidak secepat ini. Iya, jawabnya singkat, sunyi. Tidak ada yang langsung bicara. Tapi suasana itu berubah. Drastis. Tari duduk perlahan. Masih tidak percaya. Berarti, semua ini, bisiknya. Bu Rini tersenyum kecil. Namun senyum itu, berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam. Lebih penuh arti. Pantas saja, katanya pelan. Dimas menatap Laras. Lama. Dan di matanya, bukan hanya kaget. Tapi, sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Perhitungan. Laras melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa, mungkin, ia membuat kesalahan. Bukan karena menikah dengan Dimas. Tapi karena ia tidak benar-benar tahu siapa yang sedang ia hadapi. Perubahan itu tidak langsung terlihat kasar. Tidak ada bentakan. Tidak ada permintaan. Justru sebaliknya. Terlalu halus. Terlalu manis. Pagi itu, Laras bangun lebih awal seperti biasa. Ia keluar kamar, bersiap membuat sarapan. Namun langkahnya terhenti. Di dapur, Bu Rini sudah lebih dulu di sana. Laras, duduk saja, katanya lembut. Ibu sudah siapkan semuanya. Laras sedikit terkejut. Biasanya, tidak seperti ini. Tidak apa-apa, Bu. Saya bantu, tidak usah, potong Bu Rini pelan. Kamu pasti capek kerja. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi cara mengucapkannya berbeda. Laras mengangguk pelan. Duduk. Namun dalam hati, ia mulai merasa tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, Tari muncul. Namun kali ini, tidak ada sindiran. Kak, kamu mau kopi atau teh? Tanyanya. Laras menoleh. Sedikit heran. Kopi saja. Tari langsung membuatkannya. Dengan senyum. Senyum yang tidak tulus. Sarapan pagi itu terasa aneh.
Terlalu tenang, terlalu rapi, seolah semua orang sedang memainkan peran. Jadi, Bu Rini membuka percakapan. Laras langsung waspada. Usahamu itu sudah lama, tanyanya santai. Beberapa tahun, Bu. Wah, hebat ya, sahut Tari cepat. Berarti penghasilannya juga pasti besar dong. Laras tidak langsung menjawab. Cukup, katanya singkat. Tari tertawa kecil. Kak, jangan pelit info dong. Kita kan keluarga. Kalimat itu lagi, keluarga. Namun kali ini, rasanya berbeda. Lebih seperti alat. Bu Rini hanya diam. Namun matanya, memperhatikan setiap jawaban Laras. Setiap jeda, setiap ekspresi, seolah sedang menghitung. Hari itu, Laras pergi kerja seperti biasa. Namun ada sesuatu yang tertinggal di pikirannya. Perasaan tidak nyaman. Dan ternyata, perasaan itu benar. Sepulang kerja, ia mendapati sesuatu yang aneh. Kamarnya lebih rapi, terlalu rapi, seperti baru saja dirapikan orang lain. Laras mengerutkan kening. Ia tidak menyentuh apapun pagi tadi. Perlahan, ia membuka lemari. Tidak ada yang hilang, tapi posisinya berubah. Ia menutup lemari, menarik napas pelan, dan di saat itu, ia tahu. Batas itu sudah mulai dilanggar. Malamnya, ia memutuskan untuk bicara. Bu, katanya pelan saat makan malam. Iya, Laras. Siang tadi, ada yang masuk kamar saya. Hening. Tari langsung menjawab. Oh itu aku. Santai. Tanpa rasa bersalah. Aku cuma lihat-lihat aja kok, lanjutnya. Kamar kamu bagus. Laras menatapnya. Tanpa izin. Tanyanya pelan. Tari mengangkat bahu. Ya kan cuma lihat. Bu Rini langsung menyela. Laras, kamu jangan terlalu kaku, katanya lembut. Di rumah ini tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalimat itu pelan, tapi menekan. Laras tersenyum tipis. Ada yang memang harus dijaga, jawabnya. Hening. Untuk pertama kalinya, nada Laras berubah. Tidak lagi mengalah. Dimas yang dari tadi diam akhirnya bicara. Sudahlah, cuma hal kecil, katanya. Tidak perlu dibesar-besarkan. Kalimat itu menusuk. Laras menoleh. Hal kecil, ulangnya pelan. Dimas mengangguk. Itu adikku. Dan disitulah, Laras mulai melihat celah. Bukan di keluarga itu, tapi di suaminya. Malam itu, Laras duduk sendiri di kamar. Lampu redup, laptop terbuka. Namun ia tidak bekerja. Ia berpikir, ini baru awal, bisiknya pelan. Dan entah kenapa, ia merasa benar. Di luar kamar, Bu Rini berdiri di lorong. Diam. Ia tidak mengetuk, hanya tersenyum kecil. Tidak semudah yang ibu kira, bisiknya. Lalu berbalik, namun di matanya, bukan ragu. Tapi, tantangan. Hari-hari setelah itu, tidak lagi terasa normal. Tidak ada konflik besar. Tidak ada pertengkaran, namun justru itu yang membuat Laras semakin waspada. Karena semuanya berubah dengan cara yang terlalu rapi. Pagi itu, saat Laras bersiap berangkat kerja, Tari tiba-tiba muncul di depan kamar. Kak, aku ikut ya hari ini. Laras berhenti. Maksudnya, ikut ke tempat kerja kamu, jawab Tari santai. Aku pengen lihat dunia kamu. Laras menatapnya. Aku kerja. Bukan jalan-jalan, jawabnya halus. Tari tersenyum. Aku juga pengen belajar, Kak. Siapa tahu bisa bantu. Kalimat itu terdengar positif. Tapi nadanya, tidak. Sebelum Laras sempat menjawab, suara Bu Rini terdengar dari belakang. Bagus itu, Laras, katanya. Tari juga harus berkembang. Laras menoleh. Dan disitulah ia melihat, ini bukan ide Tari saja. Ini, rencana. Dimas keluar dari kamar. Sekali-sekali saja, Ras, katanya. Tidak apa-apa kan. Laras menatapnya. Dan lagi-lagi, ia tidak benar-benar membelanya. Ia hanya menyesuaikan. Baik, jawab Laras akhirnya. Namun dalam hati, ia mencatat. Hari itu, Tari ikut ke kantor Laras. Sepanjang perjalanan, ia terlalu banyak bertanya. Kak, omset kamu berapa sih sebulan? Karyawan kamu, banyak. Suplier kamu dari mana? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi polos.
Laras hanya menjawab seperlunya. Namun Tari mendengar semuanya dengan sangat serius. Bukan sekadar ingin tahu, tapi mengumpulkan. Di kantor, Tari terlihat kagum. Ruangan yang rapi, tim yang profesional, brand yang jelas punya nama. Kak, ini semua kamu yang bangun? Tanyanya. Iya, jawab Laras singkat. Tari tersenyum. Namun di dalam senyumnya, ada sesuatu yang berubah. Bukan kagum lagi, tapi ingin memiliki. Sepulang dari kantor, Tari langsung berbeda. Ia tidak lagi sinis. Ia menjadi terlalu dekat. Kak, aku bantu ya kalau kamu kerja di rumah. Kak, aku bisa belajar dari kamu. Kak, kita kan keluarga. Laras hanya diam. Ia tidak menolak, namun juga tidak membuka. Karena ia tahu, kedekatan seperti ini tidak gratis. Malam itu, konflik kecil muncul. Dimas duduk di samping Laras. Kamu bisa ajarin Tari sedikit-sedikit, katanya. Laras menoleh. Mengajari, atau melibatkan? Tanyanya. Dimas terdiam. Dia cuma ingin belajar, katanya. Laras tersenyum tipis. Atau ingin masuk, balasnya pelan. Hening. Dimas mulai terlihat tidak nyaman. Kamu jadi terlalu curiga, katanya. Dan kamu terlalu percaya, jawab Laras. Kalimat itu menghentikan semuanya. Namun yang Laras tidak tahu, permainan sebenarnya baru dimulai. Keesokan harinya, Bu Rini keluar rumah. Sendiri, ia masuk ke sebuah kafe mewah. Tempat yang jelas bukan lingkungannya. Namun ia duduk dengan percaya diri. Beberapa menit kemudian, seorang wanita datang. Anggun, elegan, berpakaian mahal, auranya berbeda. Maaf menunggu, katanya lembut. Bu Rini tersenyum. Tidak apa-apa, Clara. Ya, Clara, wanita yang tidak pernah muncul sebelumnya. Namun dari cara Bu Rini menatapnya, jelas. Ia bukan orang asing. Kamu masih tertarik dengan Dimas? Tanya Bu Rini langsung. Clara tersenyum tipis. Saya tidak pernah berhenti tertarik. Jawaban itu tenang, tapi berbahaya. Bu Rini mengangguk puas. Bagus, katanya. Karena sekarang, ada hal yang harus kita atur. Clara sedikit condong ke depan. Apa rencananya? Bu Rini tersenyum. Kita tidak perlu merebut, katanya pelan. Kita hanya perlu membuat dia memilih. Clara mengangkat alis. Dan istrinya. Bu Rini tersenyum lebih lebar. Istri itu akan jatuh sendiri. Sunyi. Dan di saat itu, permainan berubah level. Bukan lagi soal keluarga, tapi strategi. Sementara itu, di rumah, Laras duduk sendiri. Tanpa tahu bahwa seseorang sedang disiapkan untuk menggantikannya. Perubahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia masuk perlahan, hampir tidak terasa. Sore itu, Dimas pulang lebih lambat dari biasanya. Laras sudah duduk di ruang tamu, laptop di pangkuan, namun pikirannya tidak benar-benar fokus. Kamu lembur, tanyanya tanpa menoleh. Dimas melepas sepatu. Tidak, ada ketemu teman. Nada suaranya ringan, terlalu ringan. Laras akhirnya menoleh. Teman, ulangnya. Dimas mengangguk. Iya, teman lama. Laras tidak melanjutkan, namun sesuatu di dalam dirinya mencatat. Di sisi lain kota, di sebuah restoran yang jauh lebih mewah dari tempat biasa Dimas datangi, Clara duduk dengan anggun. Segelas wine di tangannya. Tatapannya tenang. Dimas duduk di depannya. Sedikit canggung. Sudah lama ya, kata Clara sambil tersenyum. Iya, jawab Dimas singkat. Hening sejenak. Aku dengar kamu sudah menikah, lanjut Clara. Dimas mengangguk. Dia cantik, tanya Clara. Pertanyaan itu sederhana, namun cara ia menanyakannya, tidak. Dimas berpikir sejenak. Iya, jawabnya. Clara tersenyum tipis. Tapi tidak seperti yang kamu bayangkan dulu, ya. Dimas menatapnya. Apa maksud kamu? Clara menyandarkan tubuhnya. Kamu dulu bilang, kamu ingin wanita yang bisa berjalan sejajar dengan kamu. Ia berhenti sejenak, bukan yang terlalu jauh di atas. Kalimat itu pelan, tapi tepat sasaran. Dimas tidak langsung menjawab, namun matanya berubah. Di rumah,
Malam itu terasa lebih dingin. Laras duduk di meja makan. Menunggu. Dimas baru masuk hampir jam 10. Maaf, katanya singkat. Laras menatapnya. Kamu makan di luar? Tanyanya. Dimas mengangguk. Sudah. Hening. Untuk pertama kalinya, tidak ada percakapan lanjutan. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Dimas mulai lebih sering keluar. Lebih sering diam. Lebih sering menatap Laras dengan cara berbeda. Bukan lagi hangat, tapi membandingkan. Sementara itu, Tari semakin dalam masuk ke kehidupan Laras. Kak, aku sudah coba bikin desain sendiri, katanya suatu sore. Ia menunjukkan sketsa. Laras melihat, tidak buruk, namun yang membuatnya berhenti bukan desain itu. Tapi cara Tari berkata, kalau ini dikembangin, bisa jadi produk kita. Kita. Laras mengangkat wajah. Usahaku bukan, kita, katanya pelan. Tari tersenyum. Kita kan keluarga, Kak. Kalimat itu, kembali lagi. Dan kali ini, lebih berani. Malamnya, Bu Rini duduk bersama Dimas. Bagaimana? Tanyanya santai. Dimas tahu maksudnya. Dia, berbeda, jawabnya pelan. Berbeda bagaimana? Dimas menghela napas. Aku merasa kecil. Kalimat itu akhirnya keluar. Bu Rini tersenyum tipis. Karena kamu memang belum berada di levelnya, katanya. Tidak lembut, tidak menghibur, tapi mendorong. Makanya kamu butuh pasangan yang tepat, lanjutnya. Dimas menoleh. Maksud ibu? Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, besok ikut ibu. Keesokan harinya, Laras tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya tahu, ketika ia pulang, ada seseorang di rumah itu. Seorang wanita, duduk di ruang tamu, tenang, anggun. Dan saat mata mereka bertemu, wanita itu tersenyum. Hai, aku Clara. Sunyi. Laras berdiri diam. Sementara Bu Rini berkata santai, teman lama Dimas. Dan Dimas tidak membantah. Disitulah, untuk pertama kalinya, Laras merasa ia sedang digantikan. Perlahan, di rumahnya sendiri. Sejak hari itu, Clara tidak benar-benar pergi. Awalnya hanya, kebetulan mampir. Lalu jadi, sekadar ngobrol. Dan dalam hitungan hari, ia sudah terasa seperti bagian dari rumah itu. Sore itu, Laras pulang kerja. Ia membuka pintu, dan suara tawa langsung terdengar dari ruang tamu. Bukan suara asing, tapi juga bukan suara yang ingin ia dengar. Clara duduk di sofa, di samping Dimas. Terlalu dekat untuk disebut biasa. Bu Rini di seberang mereka, tersenyum puas. Oh, Laras sudah pulang, katanya santai. Clara langsung menoleh. Halo, katanya ramah. Aku tadi cuma lewat, jadi mampir. Laras berdiri diam beberapa detik, mencoba membaca situasi. Namun tidak ada yang terlihat canggung. Kecuali dirinya. Silakan, jawabnya singkat. Ia berjalan masuk, namun langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Malam itu, makan bersama. Namun suasananya berbeda. Clara ikut duduk di meja makan. Seolah itu hal yang wajar. Masakan ibu enak banget, katanya sambil tersenyum. Bu Rini terlihat senang. Jarang ada yang bilang begitu, jawabnya. Clara tertawa kecil. Berarti orang-orang sebelumnya kurang peka. Kalimat itu ringan, namun cukup untuk membuat Laras sadar. Clara tahu cara masuk. Di tengah makan, Dimas mulai berubah. Clara dulu kerja di luar negeri, katanya. Laras menoleh. Sekarang sudah balik, tanyanya. Clara mengangguk. Iya, aku lagi cari sesuatu yang lebih stabil. Dimas langsung menyahut, dia juga punya banyak koneksi. Nada suaranya berbeda, lebih bangga. Laras memperhatikan, dan disitulah ia mulai melihat pola. Beberapa hari kemudian, perbandingan itu mulai muncul. Tidak kasar, tapi jelas. Clara itu mandiri ya, kata Bu Rini. Suatu pagi, tidak terlalu sibuk sampai lupa rumah. Laras diam, dan dia tahu cara menempatkan diri, tambah Tari. Laras tetap tidak menjawab, namun dalam diamnya, ia mulai menarik diri. Di malam lain, Dimas akhirnya bicara.
Kamu terlalu fokus kerja, Ras, katanya. Laras menoleh. Sejak kapan itu jadi masalah? Tanyanya. Dimas menghela napas. Bukan masalah, tapi mungkin kamu bisa lebih seimbang. Seimbang, atau berubah. Balas Laras. Hening. Dimas tidak langsung menjawab. Dan itu, cukup. Sementara itu, Tari semakin berani. Kak, aku sudah coba hubungi suplier kamu, katanya santai. Laras langsung menoleh. Kamu dapat kontaknya dari mana? Tari tersenyum. Ya dari laptop kamu, waktu itu. Sunyi. Itu bukan lagi menempel. Itu sudah masuk terlalu jauh. Di sisi lain, Clara semakin sering muncul. Dan setiap kehadirannya selalu terasa tepat. Saat Dimas pulang, saat Bu Rini butuh teman bicara, saat suasana mulai dingin, ia selalu ada, seolah dirancang. Suatu malam, Laras berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia bertanya, apa aku mulai digeser? Dan pertanyaan itu tidak terasa berlebihan. Karena di luar sana, Bu Rini dan Clara sedang duduk bersama. Dia mulai merasa, kata Clara pelan. Bu Rini tersenyum. Bagus, jawabnya. Kalau dia goyah, dia akan jatuh sendiri. Clara menatap lurus ke depan. Dan Dimas. Bu Rini tertawa kecil. Dia hanya perlu didorong sedikit lagi. Sunyi. Dan di saat itu, permainan benar-benar masuk ke tahap berikutnya. Sementara Laras masih berdiri sendiri. Tanpa tahu bahwa semua yang terjadi di sekelilingnya bukan kebetulan, tapi rencana. Perubahan itu akhirnya tidak lagi halus. Malam itu, Laras duduk di ruang tamu. Laptopnya terbuka, namun matanya tidak benar-benar membaca. Ia menunggu. Jam menunjukkan hampir pukul 10. Pintu terbuka. Dimas masuk, tidak sendiri. Clara di belakangnya. Laras tidak langsung berdiri, namun tubuhnya menegang. Kita makan di luar tadi, kata Dimas santai. Clara sekalian ikut ke sini. Sekalian. Seolah rumah itu bukan lagi ruang pribadi. Clara tersenyum. Maaf ya, jadi sering ke sini, katanya lembut. Laras akhirnya berdiri. Memang sering, jawabnya pelan. Hening. Dimas langsung tidak nyaman. Kamu mulai lagi, katanya. Mulai apa? Tanya Laras. Bikin suasana nggak enak. Boom. Kalimat itu akhirnya keluar. Laras menatapnya. Jadi sekarang aku yang bikin suasana nggak enak? Tanyanya. Dimas tidak menjawab langsung. Namun diamnya jelas. Hari berikutnya, hal yang lebih buruk terjadi. Di kantor, Laras menerima telepon. Dari salah satu suplier. Kami dapat permintaan revisi kerjasama dari tim Anda, Bu, kata suara di seberang. Laras mengernyit. Tim saya. Iya, atas nama Mbak Tari. Sunyi. Laras langsung berdiri. Apa yang dia ubah? Beberapa detik hening. Harga produksi dan distribusi. Jantung Laras langsung berdegup. Itu bukan hal kecil. Itu inti bisnisnya. Sore itu, Laras pulang lebih cepat. Langkahnya cepat. Ia masuk rumah tanpa menyapa. Tari. Suaranya datar. Namun cukup untuk membuat semua orang menoleh. Tari yang sedang duduk langsung tegang. Ada apa, Kak? Laras menatapnya lurus. Kamu hubungi suplierku. Hening. Tari tersenyum kecil. Iya, aku cuma bantu. Bantu. Ulang Laras. Aku pikir kita bisa kembangkan lebih besar, lanjut Tari. Aku lihat ada peluang. Laras mendekat, dengan mengganti keputusan tanpa izin. Tanyanya. Tari mulai kesal. Aku kan mau bikin ini jadi bisnis kita. Kita. Kata itu, kembali. Dan kali ini, tidak bisa ditoleransi. Dimas masuk ke tengah. Sudah, jangan dibesar-besarkan, katanya. Laras menoleh cepat. Ini bisnis aku, katanya tegas. Dan dia cuma bantu, balas Dimas. Sunyi. Laras. Menatapnya lama. Bantu, atau masuk, tanyanya. Dimas mulai emosi. Kamu selalu curiga. Karena kalian selalu melangkah tanpa batas. Balas Laras. Suasana meledak. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang menahan diri. Di sudut ruangan, Clara hanya berdiri.
diam, mengamati, dan kemudian ia bicara. Pelan, mungkin Laras memang butuh waktu sendiri. Semua menoleh. Clara melanjutkan, kadang tidak semua orang siap berbagi. Kalimat itu halus, tapi menusuk. Laras menatapnya. Untuk pertama kalinya, langsung. Dan disitulah, dua wanita itu benar-benar saling melihat. Bukan sekadar tahu, tapi mengukur. Malam itu, Dimas masuk kamar. Wajahnya lelah. Kamu terlalu keras, katanya. Laras tidak menjawab. Kamu tidak bisa terus seperti ini, lanjut Dimas. Kita ini keluarga. Laras tertawa kecil, namun tidak ada bahagia di dalamnya. Keluarga, ulangnya pelan. Ia menatap Dimas. Sejak kapan aku masih dianggap bagian dari itu? Hening. Dimas tidak menjawab, dan itu jawaban paling jujur. Malam semakin larut. Laras duduk sendiri, tanpa laptop, tanpa kerja, hanya diam. Namun kali ini, bukan bingung, bukan ragu, tapi mulai sadar. Ia tidak sedang kehilangan tempat. Ia sedang disingkirkan, perlahan, di rumahnya sendiri. Laras tidak marah keesokan harinya. Tidak berteriak, tidak membahas lagi apa yang terjadi. Dan justru itu, yang membuat suasana rumah terasa lebih berat. Ia bangun seperti biasa, berpakaian rapi, sarapan secukupnya, lalu pergi tanpa banyak bicara. Tidak ada sindiran, tidak ada tatapan tajam, hanya diam. Namun diam kali ini berbeda. Bukan lemah, tapi menghitung. Di kantor, Laras duduk di ruangannya. Laptop terbuka, namun yang ia lihat bukan laporan, melainkan daftar akses. Semua pihak yang pernah terhubung dengan sistem bisnisnya. Suplier, tim internal, dan kontak yang baru masuk. Tari. Laras menatap nama itu. Lama. Lalu perlahan, ia mulai mengubah sesuatu. Akses dibatasi. Hak dihapus. Sistem diamankan. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada drama. Namun dampaknya akan terasa. Sore itu di rumah, Tari panik. Kok aku nggak bisa masuk? Gumamnya sambil menatap laptop. Ia mencoba lagi. Gagal. Ini kenapa sih? Keluhnya. Dimas menoleh. Ada apa? Aku nggak bisa akses data. Jawab Tari. Bu Rini langsung memperhatikan. Coba tanya Laras, katanya. Tari langsung berdiri. Dengan langkah cepat menuju kamar Laras. Tanpa mengetuk, ia langsung membuka pintu. Laras sedang duduk, tenang, seolah sudah menunggu. Kak, ini kenapa aku nggak bisa masuk sistem? Tanya Tari. Laras tidak langsung menjawab, ia hanya menutup laptopnya pelan. Lalu berkata, karena itu bukan tempatmu. Sunyi. Tari terdiam. Kan aku cuma bantu, katanya. Bantu tanpa izin, jawab Laras. Nada suaranya datar. Namun kali ini, tidak bisa dibantah. Malamnya, konflik kembali terjadi. Dimas masuk ke kamar. Wajahnya tidak sabar. Kamu kenapa sih sekarang? Tanyanya. Laras menoleh. Kenapa? Kamu membatasi Tari, kata Dimas. Itu berlebihan. Laras tersenyum tipis. Melindungi milikku sekarang berlebihan. Tanyanya. Dimas menghela napas. Kamu berubah. Laras menatapnya. Iya, jawabnya singkat. Tidak menyangkal. Tidak menjelaskan, dan itu membuat Dimas semakin tidak nyaman. Di luar kamar, Bu Rini duduk bersama Clara. Akhirnya dia mulai melawan, kata Clara pelan. Bu Rini tersenyum kecil. Bagus, jawabnya. Semakin dia keras, semakin mudah dia terlihat buruk. Clara mengangguk, dan Dimas. Bu Rini menatap lurus ke depan. Dia sudah setengah jalan. Keesokan harinya, Clara datang lagi. Namun kali ini, tidak hanya duduk. Ia masuk ke dapur, membantu Bu Rini, tertawa, berbicara, seolah sudah menjadi bagian dari rumah itu. Dan ketika Laras pulang, ia melihat itu. Semua. Clara memasak, Dimas tertawa, Bu Rini tersenyum puas. Dan untuk pertama kalinya, Laras tidak merasa tersinggung. Ia hanya melihat, dan dalam hatinya, sesuatu berubah. Bukan lagi sakit, tapi dingin. Malam itu, Laras berdiri di depan cermin.
menatap dirinya sendiri. Aku sudah cukup diam, bisiknya pelan. Ia mengambil ponselnya, menghubungi seseorang. Mulai hari ini, katanya tegas. Semua keputusan bisnis kembali ke saya. Di seberang, jawaban cepat. Siap, Bu Laras. Laras menutup telepon. Matanya tajam. Karena sekarang, ia tidak lagi bertanya. Tidak lagi menunggu. Ia akan mengambil kembali semuanya. Sementara di luar sana, Bu Rini dan Clara masih merasa unggul. Tanpa sadar, mereka baru saja membangunkan sisi Laras yang sebenarnya. Laras tidak lagi bereaksi. Itu yang paling terasa. Tidak ada lagi tatapan kesal. Tidak ada lagi debat. Tidak ada lagi usaha memperbaiki. Ia hanya menjalani hidupnya seperti biasa. Namun justru itu yang membuat semua orang mulai gelisah. Pagi itu, Laras sarapan sendirian. Seperti biasa. Namun kali ini, tidak ada yang mencoba mengajaknya bicara. Karena mereka sadar, tidak akan ada respons. Siang harinya, Clara datang lagi. Namun suasananya berbeda. Ia tidak lagi sekadar tamu. Ia duduk di tempat Laras biasa duduk. Berbicara dengan Bu Rini. Tertawa bersama Dimas. Dan saat Laras masuk, Clara tidak berdiri. Ia hanya menoleh. Laras, katanya santai. Aku dengar kamu sibuk banget ya. Nada itu tidak lagi ramah. Laras meletakkan tasnya. Cukup, jawabnya singkat. Clara tersenyum tipis. Bagus sih, katanya. Perempuan memang harus mandiri, tapi jangan sampai lupa perannya. Kalimat itu langsung menusuk. Bu Rini tidak menyela. Dimas juga tidak. Mereka membiarkan. Laras menatap Clara. Lama. Namun tidak ada emosi di wajahnya. Peran siapa? Tanyanya pelan. Clara sedikit terdiam, namun cepat tersenyum lagi. Sebagai istri, jawabnya. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Laras tersenyum. Namun senyum itu tidak hangat. Menarik, katanya. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan mereka tanpa reaksi lain. Dan itu lebih menyakitkan daripada balasan apapun. Malamnya, sesuatu terjadi. Dimas masuk kamar dengan wajah tegang. Kamu keterlaluan hari ini, katanya. Laras sedang duduk, membaca. Ia tidak langsung menoleh. Keterlaluan bagaimana? Tanyanya. Kamu bikin Clara nggak nyaman, jawab Dimas. Boom. Kalimat itu akhirnya keluar. Laras menutup bukunya perlahan. Lalu menatap Dimas. Di rumah siapa? Tanyanya. Hening. Dimas tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat goyah. Namun konflik tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, Tari kembali panik. Kok suplier nggak mau jawab aku lagi? Katanya. Ia mencoba menghubungi. Tidak ada respons. Ia mencoba lagi. Masih sama. Ini kamu apain? Tanya Tari ke Laras. Laras menatapnya tenang. Aku rapikan, jawabnya. Rapikan apa? Yang bukan tempatnya, jawab Laras. Sunyi. Dan kali ini, Tari benar-benar tidak bisa melawan. Di luar itu, Clara mulai kehilangan kesabaran. Malam itu, ia duduk dengan Bu Rini. Dia tidak bereaksi, katanya. Bu Rini mengangguk. Karena dia mulai bermain, jawabnya. Clara menatapnya. Kalau begitu, kita percepat saja. Bu Rini tersenyum. Itu juga yang ibu pikirkan. Di kamar, Aras berdiri di depan jendela. Menatap malam. Ia tahu, permainan ini belum selesai. Bahkan, baru masuk ke tahap yang lebih berbahaya. Namun kali ini, ia tidak takut. Ia sudah tidak menunggu, tidak berharap, dan yang paling penting, ia sudah tidak lagi terikat secara emosional. Kalau kalian mau ambil semuanya, bisiknya pelan. Coba saja, matanya tajam. Karena yang mereka tidak tahu, Laras bukan hanya sedang bertahan. Ia sedang menutup jalan mereka satu per satu. Hari itu, semuanya berubah. Bukan perlahan, tapi langsung. Pagi itu, Laras turun seperti biasa. Tenang, rapi, tidak tergesa. Namun suasana di ruang makan berbeda. Bu Rini sudah duduk di sana. Dimas di sampingnya. Dan Clara, lengkap.
Seolah memang sudah direncanakan. Laras berhenti sejenak, tidak kaget, hanya memahami. Duduk, Laras, kata Bu Rini. Nada suaranya tidak lagi lembut, lebih tegas. Laras duduk, hening beberapa detik, lalu Bu Rini mulai. Ibu ingin bicara baik-baik, kalimat klasik. Namun Laras sudah tahu, ini bukan baik-baik. Silakan, jawabnya. Bu Rini menarik napas. Kamu dan Dimas sudah tidak cocok. Langsung, tidak berputar, sunyi. Dimas menunduk, tidak membantah. Clara diam, namun matanya mengamati. Laras menatap Bu Rini. Dan itu kesimpulan ibu, tanyanya. Ibu hanya melihat kenyataan, jawab Bu Rini. Bahwa rumah ini butuh seseorang yang bisa menyesuaikan diri. Boom, kalimat itu jelas. Laras tersenyum kecil. Menyesuaikan diri atau menyerahkan diri? Tanyanya pelan, hening. Bu Rini tidak menjawab, namun lanjut, Clara sudah membuktikan dirinya. Dan akhirnya, nama itu disebut. Secara terang-terangan, Laras menoleh ke Clara. Tatapan mereka bertemu. Clara tidak tersenyum kali ini. Ia hanya berkata, aku tidak ingin merebut posisi siapapun. Ia berhenti sejenak, tapi kalau ada yang tidak bisa menjalankan perannya. Kalimatnya menggantung, namun semua orang mengerti. Laras kembali menatap Dimas. Ini juga pendapatmu? Tanyanya, hening. Beberapa detik yang terasa lama. Lalu, iya. Satu kata, dan semuanya selesai. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Tapi itu, lebih menyakitkan dari apapun. Namun Laras tidak menangis, tidak marah. Ia hanya mengangguk kecil. Baik, katanya. Semua terdiam, karena mereka tidak mengira akan sesederhana itu. Laras berdiri. Kalau begitu kita tidak perlu pura-pura lagi. Kalimat itu tenang, namun mengubah segalanya. Malamnya, Laras duduk di kamarnya. Laptop terbuka. Namun kali ini bukan sekadar proteksi. Ia membuka folder lain, dokumen, kepemilikan aset, rekening, dan perjanjian pranikah. Ia membaca ulang setiap pasal, setiap detail, dan tersenyum kecil. Jadi kalian pikir aku tidak siap, bisiknya. Di luar kamar, Bu Rini terlihat puas. Akhirnya, katanya pelan. Clara mengangguk, dia akan pergi sendiri. Namun Dimas tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu di wajahnya, keraguan. Namun ia menepisnya, karena ia sudah memilih. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Seorang pria datang ke rumah. Bukan notaris, bukan orang asing, tapi perwakilan dari tim hukum Laras. Dan saat surat itu dibuka, wajah Bu Rini berubah. Ini apa? Tanyanya. Laras berdiri di tangga. Tenang, apa yang seharusnya dilakukan dari awal, jawabnya. Sunyi, karena kali ini, bukan lagi mereka yang mengatur permainan. Tapi, Laras. Clara menatap surat itu, matanya menyipit. Jadi kamu memilih jalan ini, katanya. Laras menatapnya. Bukan memilih, jawabnya. Meluruskan. Dan di saat itu, perang benar-benar dimulai. Tanpa topeng, tanpa pura-pura. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Tidak ada suara santai, tidak ada tawa, yang ada hanya tekanan. Surat itu masih di meja. Belum ada yang berani menyentuhnya lagi. Bu Rini berdiri di dekatnya. Wajahnya tegang. Ini tidak masuk akal, katanya. Clara duduk dengan tenang, namun matanya membaca cepat. Dimas berdiri diam, seperti kehilangan arah. Baca saja, kata Laras dari tangga. Semua menoleh. Ia turun perlahan, tenang, tidak ada emosi, hanya kendali. Bu Rini akhirnya membuka surat itu lagi. Tangannya sedikit gemetar. Mulai hari ini, seluruh aset dan properti atas nama Laras tidak dapat diakses, digunakan, atau diintervensi oleh pihak lain tanpa izin tertulis. Ia berhenti, matanya membesar. Ini maksudnya apa? Tanyanya tajam. Laras menatapnya. Maksudnya jelas, jawabnya. Tidak ada lagi yang bisa ikut campur. Boom, kalimat itu jatuh keras. Tari yang berdiri di belakang langsung panik. Jadi, aku nggak bisa lanjut kerja sama itu. Tanyanya.
Laras menoleh. Kamu tidak pernah punya hak untuk memulai. Sunyi. Dan itu tidak bisa dibantah. Dimas akhirnya bicara. Kamu bawa ini ke hukum? Tanyanya. Laras menatapnya. Aku hanya menggunakan apa yang memang milikku. Tanpa bicara dulu, tanya Dimas. Laras tersenyum kecil. Sejak kapan kalian bicara dulu sebelum bertindak? Balasnya. Hening. Kali ini, tidak ada jawaban. Clara akhirnya ikut bicara. Kamu pintar, katanya pelan. Laras menatapnya. Tapi kamu terlalu cepat. Laras sedikit mengernyit. Maksudnya, Clara tersenyum tipis. Kamu membuat semuanya jadi jelas sebelum kamu siap kehilangan semuanya. Kalimat itu ancaman. Namun Laras tidak bereaksi. Yang perlu hilang, memang sudah seharusnya hilang, jawabnya. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Clara benar-benar menatapnya serius. Di sisi lain, Bu Rini mulai kehilangan kendali. Kamu pikir kamu bisa menang dengan ini? Bentaknya. Nada suaranya naik. Ini rumah anak saya. Laras menatapnya. Dan semua yang ada di dalamnya, katanya pelan. Saya yang bayar. Hening. Kalimat itu menutup semua argumen. Tari mulai panik. Bu, kita harus gimana sekarang? Bisiknya. Bimo, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Ini bisa jadi masalah besar, dan untuk pertama kalinya, mereka sadar. Ini bukan lagi konflik keluarga. Ini masalah serius. Malam itu, Dimas duduk sendiri di kamar. Tangannya menutup wajah. Pikirannya kacau. Ia mulai menyadari, ini bukan permainan yang bisa ia kendalikan. Ia bukan pihak yang kuat. Dan yang lebih buruk, ia mungkin sudah memilih sisi yang salah. Di luar kamar, Clara berdiri di balkon. Menatap malam. Bu Rini mendekat. Kamu masih yakin? Tanya Bu Rini. Clara tersenyum kecil. Sekarang baru menarik, jawabnya. Matanya tajam. Karena bagi Clara, ini bukan lagi soal menggantikan Laras. Tapi, mengalahkannya. Sementara itu, di dalam kamar, Laras duduk tenang. Laptopnya terbuka. Namun kali ini, ia tidak hanya bertahan. Ia mulai membuka langkah berikutnya. Daftar aset, perubahan kepemilikan, dan langkah keluar. Ia menutup laptop, matanya tajam. Karena sekarang, ia tidak lagi ingin mempertahankan apapun. Ia hanya ingin menyelesaikan semuanya. Di luar sana, semua orang mulai goyah. Namun hanya satu orang yang benar-benar tenang. Laras. Karena ia tahu, permainan ini akan segera berakhir. Hari itu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Pagi datang tanpa suara. Namun tekanan di rumah itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada yang sarapan bersama. Tidak ada yang saling menyapa. Semua seperti menunggu sesuatu. Dan yang ditunggu akhirnya datang. Tok, tok, tok. Pintu diketuk. Tari yang paling dekat langsung membuka. Dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah pucat. Bu, suaranya gemetar. Ada orang. Bu Rini keluar. Dimas ikut mendekat. Di depan pintu berdiri dua pria berpakaian rapi. Membawa map. Selamat pagi, kata salah satu dari mereka. Kami dari tim hukum. Sunyi. Semua langsung menoleh ke satu arah. Laras. Ia berdiri di tangga. Tenang. Silakan masuk, katanya. Mereka masuk tanpa ragu. Duduk. Membuka dokumen. Berdasarkan laporan dan bukti yang telah diajukan, terdapat pelanggaran akses data, penyalahgunaan wewenang, dan indikasi pengambilan keputusan bisnis tanpa izin pemilik sah. Setiap kata menghantam. Tari langsung mundur. Aku cuma bantu, bisiknya. Namun suaranya tidak lagi berarti. Selain itu, lanjut pria tersebut, kami juga memiliki bukti komunikasi yang menunjukkan adanya upaya terstruktur untuk mengambil alih kendali bisnis. Hening. Semua mata perlahan beralih ke Bu Rini dan Clara. Clara tetap duduk tenang. Namun kali ini, senyumnya hilang. Bu Rini mencoba berdiri tegak. Ini tuduhan tidak berdasar, katanya. Laras menatapnya. Semua ada buktinya, jawabnya pelan. Ia mengangguk sedikit. Pria itu membuka file lain. Rekaman percakapan, pesan,
dokumen. Semua tersusun rapi. Tidak ada celah. Dimas mundur selangkah. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat semuanya. Bukan dari cerita, tapi dari fakta. Ibu, suaranya pelan. Namun Bu Rini tidak menjawab. Ia hanya menatap Laras dengan mata tajam. Kamu merencanakan ini, katanya. Laras menggeleng kecil. Tidak, jawabnya. Aku hanya bersiap. Boom. Kalimat itu mengakhiri semuanya. Tari akhirnya menangis. Aku nggak mau ikut-ikutan lagi. Katanya panik. Aku cuma disuruh. Siapa yang nyuruh? Tanya pria itu. Tari terdiam. Namun matanya langsung mengarah ke satu orang. Bu Rini. Ruangan itu langsung berubah. Bimo yang sejak tadi diam ikut bicara. Dari awal ibu yang atur semua, diam. Bentak Bu Rini. Namun kali ini, tidak ada yang takut. Dan dalam hitungan detik, keluarga itu runtuh. Saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Tidak ada lagi solidaritas. Tidak ada lagi kita keluarga. Yang ada hanya menyelamatkan diri sendiri. Clara akhirnya berdiri. Ia menarik napas pelan. Lalu berkata, sepertinya ini sudah terlalu jauh. Semua menoleh. Bu Rini langsung panik. Kamu mau kemana? Clara menatapnya. Ini bukan bagian dari rencanaku, katanya tenang. Boom. Kalimat itu membuka semuanya. Rencanamu, ulang Dimas. Clara menatapnya. Dari awal aku tidak pernah janji akan ikut jatuh, jawabnya. Sunyi. Dan disitulah semua sadar. Clara tidak pernah benar-benar berada di pihak siapapun. Ia hanya bermain untuk dirinya sendiri. Dimas terduduk lemas, wajahnya kosong. Semua yang ia percaya, hancur. Ibu, keluarga, Clara, dan dirinya sendiri. Ia menatap Laras. Untuk pertama kalinya, tanpa ego. Aku salah, katanya pelan. Hening. Namun kali ini, tidak ada yang membantah. Karena semua sudah jelas. Laras berdiri, menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam, hanya akhir. Proses tetap berjalan, katanya pelan. Kalimat itu dingin. Final. Tim hukum berdiri. Silakan ikuti prosedur, kata mereka. Satu persatu, semuanya bergerak. Namun tidak ada yang sama lagi. Bu Rini duduk perlahan, matanya kosong. Tidak ada lagi strategi. Tidak ada lagi rencana. Ia kalah. Benar-benar kalah. Dan di tengah semua itu, Laras berdiri. Tenang, tidak sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang mengakhiri semuanya. Beberapa hari setelah itu, rumah itu berubah menjadi tempat yang asing. Bukan karena orang-orangnya hilang, tapi karena tidak ada lagi yang sama. Dina hampir tidak keluar kamar. Bimo mulai jarang pulang, dan Bu Rini tidak lagi berbicara banyak. Ia duduk di ruang tamu hampir setiap hari. Diam, menatap kosong, seolah pikirannya masih berusaha menerima kenyataan yang tidak bisa diubah. Tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi kendali. Yang tersisa hanya penyesalan yang terlambat. Sementara itu, proses hukum berjalan. Tidak ada drama besar, tidak ada penahanan. Namun dampaknya nyata. Nama mereka tercatat, reputasi rusak. Kepercayaan hilang, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dari Laras. Satu persatu, semuanya tertutup. Akses bisnis, aset, relasi, semua kembali ke satu titik, Laras. Dan tidak ada lagi jalan untuk masuk. Suatu sore, Laras pulang lebih awal. Rumah itu sunyi, tenang, terlalu tenang. Ia melangkah masuk tanpa suara. Dan melihat Bu Rini duduk di tempat yang sama. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling diam. Lalu akhirnya, Bu Rini bicara. Ini yang kamu mau. Suaranya pelan, tidak lagi tajam, tidak lagi penuh ambisi, hanya lelah. Laras menatapnya. Apa yang saya mau, jawabnya tenang. Adalah hidup tanpa dirampas. Hening. Bu Rini menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Tidak ada pembelaan, tidak ada manipulasi, hanya kenyataan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Dimas.
Ia berdiri di sana, lebih kurus, lebih lelah, lebih kosong. Aku sudah lihat semuanya, katanya pelan. Laras tidak menoleh. Ia sudah tahu. Aku nggak punya alasan lagi, lanjut Dimas. Kalimat itu jujur dan terlambat. Laras akhirnya menoleh. Menatapnya lama, tanpa emosi, tanpa luka yang terlihat. Sekarang kamu baru melihat, katanya pelan. Setelah semuanya hancur, Dimas menunduk. Iya, tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menerima kesalahannya. Aku kehilangan kamu, bisiknya. Laras terdiam sejenak, lalu menjawab, kamu tidak kehilangan aku. Ia menatapnya dalam. Kamu yang melepas. Sunyi. Kalimat itu, final. Tidak menyakitkan, tapi tidak bisa diperbaiki. Beberapa hari kemudian, keputusan diambil. Tanpa drama, tanpa perdebatan, tanpa pertengkaran. Laras memilih pergi, bukan karena kalah, tapi karena sudah selesai. Hari itu, ia berdiri di depan rumah, membawa satu koper, tidak banyak, karena ia tidak perlu membawa apapun. Semua yang penting sudah ada dalam dirinya. Dimas berdiri di dalam, tidak berani mendekat. Bu Rini duduk, diam, tidak menahan, tidak meminta, karena mereka tahu tidak ada yang bisa dihentikan lagi. Laras menarik napas panjang, menatap rumah itu sekali lagi. Tempat yang dulu ia anggap awal, yang ternyata hanya pelajaran. Lalu ia berbalik, melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Dan di saat itu, semuanya benar-benar berakhir. Namun bagi Laras, ini bukan akhir. Ini awal. Beberapa bulan berlalu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Laras tidak merasa dikejar apapun. Tidak oleh masalah, tidak oleh tuntutan, tidak oleh orang lain. Pagi itu, ia bangun dengan tenang. Bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi karena ia memilih ritmenya sendiri. Apartemen barunya tidak sebesar rumah lama, namun terasa jauh lebih luas. Karena tidak ada tekanan di dalamnya. Ia berjalan ke balkon, membuka tirai, membiarkan cahaya masuk, dan disitulah ia tersenyum. Bukan senyum lega, tapi senyum cukup. Di kantor, semuanya kembali berjalan. Namun kali ini, lebih kuat. Bisnisnya berkembang, timnya solid, dan yang paling penting, semuanya kembali di bawah kendalinya. Tidak ada lagi yang ikut campur. Tidak ada lagi yang mencoba masuk tanpa izin. Semua yang dulu hampir dirampas, sekarang berdiri lebih kokoh. Suatu siang, saat ia sedang meeting, asistennya mendekat. Ada kiriman untuk Anda, Bu. Laras mengangguk. Setelah meeting selesai, ia membuka paket itu. Sebuah kotak kecil. Di dalamnya, sebuah surat. Tulisan tangan. Dimas, aku tidak berharap kamu memaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akhirnya mengerti. Dan aku menyesal, terlambat. Laras membaca sampai selesai. Tidak ada air mata. Tidak ada emosi besar. Ia hanya menutup surat itu. Lalu menyimpannya kembali. Tanpa membalas. Bukan karena marah. Tapi karena tidak perlu. Hari-hari berikutnya terasa ringan. Laras mulai kembali menjalani hal-hal yang dulu ia tunda. Pergi ke tempat baru. Menghabiskan waktu dengan ibunya. Menikmati makan malam tanpa rasa terburu-buru. Dan yang paling berbeda, ia tidak lagi merasa harus menjelaskan dirinya kepada siapapun. Suatu sore, ia duduk di sebuah galeri seni. Sendirian, menatap lukisan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa damai. Sepenuhnya, lukisan itu tentang kehilangan. Suara pria di sampingnya membuatnya menoleh. Seorang pria berdiri di sana. Sederhana, tenang. Menurut saya, tentang menemukan kembali, jawab Laras. Pria itu tersenyum kecil. Mungkin, dua-duanya benar. Hening, namun tidak canggung. Tidak ada beban. Tidak ada masa lalu yang mengganggu. Hanya percakapan ringan. Dan untuk pertama kalinya, Laras tidak menutup diri. Bukan karena ia butuh seseorang. Tapi karena ia, sudah utuh. Malam itu, Laras pulang. Ia berdiri di depan pintu apartemennya.
menarik napas panjang, lalu masuk, menutup pintu, dan bersandar sejenak. Matanya terpejam. "Terima kasih," bisiknya pelan. Bukan pada siapapun, tapi pada dirinya sendiri. Karena ia tidak menyerah. Karena ia memilih berdiri. Dan karena ia tidak membiarkan siapapun menentukan hidupnya. Di luar, malam turun dengan tenang. Dan di dalam, seorang wanita berdiri. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai seseorang yang ditinggalkan. Tapi sebagai seseorang yang memilih hidupnya sendiri.